Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan dua ekspansi tipe kapiler atau tipe L. Tiap orang nyebutnya beda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri ekspansi rusak atau mampet dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini dua ekspansi ini salah satunya ada yang rusak. Nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya, ini dua ekspansi ini cuma berbeda jenis napelnya saja. Ini tipe O-ring R12 yang ada cekungannya, dan yang ini tipe R134 datar. Jadi untuk komponennya sama, cuma beda model napelnya saja. Nah di sini nanti untuk pengetesan bahwa ini rusak atau enggak, nanti kita berikan tekanan angin. Sebelum lanjut, abaikan suara-suara kata atau jangkrik yang ada ya teman-teman, karena kondisi rumah saya itu dekat persawahan, jadi saat rekaman malam dan ada suara itu mohon dimaklumi. Yang penting inti dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita tes satu persatu dari kedua ekspansi ini, mana yang rusak dan mana yang tidak. Oke, kita coba dari yang bagian ekspansi yang satu ini, yang pertama. Oke, kita buka tekanan anginnya. Nah ini terdengar ya, kalau dia ketutup tekanan naik, berarti membuktikan bahwa ini mampet bagian espanyolan. Nah ini saya masukkan, ini bisa keluar dari sini, berarti untuk ekspansi yang ini aman, tidak mampet, jadi normal, jadi nggak perlu saya bongkar karena ini ekspansi normal. Oke, kita tutup dulu. Oke, ini mau disetel longgar ataupun kencang, ini kita mentokin, terus kita putar satu putaran saja. Nah, kita tokin, kita putar satu putaran saja, ini akan tetap terbuka jika ekspansinya normal. Jadi kita buktikan lagi. Nah ini masih kebuka. Kalau saya tutup tekanan naik. Nah seperti itu, intinya ini aman. Oke, selanjutnya kita tes yang satunya. Ini tadi sudah dites normal, kemudian kita tes yang ini. Oke, kita buka lagi. Ini. Oke, kita tes. Tuh, ini semakin saya tekan, semakin dia naik. Berarti ini buntu. Tuh, coba keluar angin. Ini ekspansi ini rusak atau mampet. Atau mungkin ini kesumbat kotoran. Mari kita buka untuk melihat apakah ini kesumbat kotoran atau tidak. Nah, ini per dan tutupnya terlepas. Selanjutnya spuyernya juga sudah terlepas. Ini komponennya cuma ada 3 ini. Terus kita tes lagi, kalau dia kesumbat berarti ini tetap mampet, tapi kalau ini tidak tersumbat, ini nanti akan keluar. Oke, ini itu aman. Spuyer kita lepas, aman, berarti ekspansi ini tidak tersumbat. Tapi karena rusak. Nah rusaknya bagaimana, penjelasannya seperti ini. Oke, kita pasang lagi spuyernya. Kita buktikan lagi, kondisi spuyer dilepas itu normal, tidak tersumbat.
lalu kita pasang spuiernya, apakah normal juga atau tetap mampet. Jika tetap mampet, berarti ekspansi ini jelas-jelas rusak. Oke, ini sudah saya pasang spuiernya tanpa merubah apapun, cuma kita pasang. Kita tes lagi apakah tetap mampet atau masih sudah normal. Nah, kenyataannya masih mampet. Jadi kerusakannya itu saat dipasang spuier dia menutup aliran ekspansinya. Kok bisa seperti itu? Karena ada kerusakan pada membran yang ada di kepala ekspansi ini. Maka tekanan dari per dan spuiernya tadi itu langsung menutup lubang. Kalau membrannya itu normal, itu ada 3 komponen yang menekan spuier supaya tidak menutup lubang ekspansinya. Oke, jadi di sini mari kita pahami bersama. Tengah ini ada lubang ekspansinya yang ditutup atau dibuka oleh spuier ini, ujung spuier ini. Kemudian titik 3 yang ada di dalam ini, 1, 2, 3 ini adalah pen yang terhubung ke membran yang ada di dalam kepala ekspansi ini. Jika membran ini masih normal, maka membran ini akan mendorong pen tadi ke atas. Otomatis spuier ini tidak bisa turun ke bawah untuk menutup lubang ekspansi ini. Meskipun ditekan dengan per ini, tapi tidak akan bisa menutup lubang ekspansi ini karena ditahan oleh pen membran. Nah, jadi jika membran ini rusak, maka pen ini akan terdorong ke dalam oleh sentuhan dari spuier ini dan tekanan dari per ini. Maka lubang pada ekspansi ini tertutup oleh spuier ini. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya jika teman-teman menemukan ekspansi yang kendalanya seperti ini nggak usah dibersihkan tapi langsung diganti saja, nggak usah dibersihkan nanti tetap mampet, ujung-ujungnya malah buang tenaga, waktu, dan tentunya buang freon karena nanti freon diisi dan dibuang lagi. Nah, satu lagi yang terpenting, kerusakan ekspansi itu ada 2 yang umum yang sering saya temui. Yang pertama seperti ini, langsung mampet. Yang kedua, kita tes normal, di bawah normal, tapi saat kita pasang terus kita isi freon itu mampet. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya membrannya ini gejala rusak. Gejala rusaknya bagaimana? Jika ekspansi ini mendapatkan tekanan dari bagian sini, maksudnya lubang ini ya, lubang yang ini kan lubangnya ada 2 nih, saat besar sama yang di pinggir ini kecil. Ini lubang yang kecil ini menuju ke membran sini, sehingga jika mendapatkan tekanan yang cukup besar
maka membran ini akan terdorong ke dalam dan pen juga akan terdorong ke dalam. Otomatis spuyer ini akan turun dan menutup lubang ekspansi jika membrannya ini gejala rusak. Tapi kalau membrannya ini masih normal, meskipun dapat tekanan dari lubang yang kecil ini, maka membrannya tetap bisa menahan tekanan tersebut dan ekspansi normal. Dan intinya jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, ekspansinya diganti saja, nggak usah dibersihkan. Nah, mungkin teman-teman semua pernah mengalami kendala kondensor sudah di flashing, filter dry sudah diganti, ekspansi sudah dibersihkan, ekspansi tidak diganti ya. Ekspansi dites di bawah normal, tapi saat dipasang ternyata mampet. Nah, itu menandakan bahwa ekspansinya rusak. Seperti yang saya jelaskan tadi, membrannya gejala rusak. Saat terkena tekanan, maka membrannya turun, dan maksud saya turun ke sana, ke bawah. Kalau posisinya ini berarti ke samping, tergantung posisi. Saya menyebutkan turun ini karena posisinya begini ya. Saat turun, maka spuyer ini ikut turun dan menutup lubang ekspansi. Nah, saat ekspansi ini terpasang di unit di mobil, menentukan yang buntu ekspansinya atau tidak itu biasanya itu tekanan di low press itu nol dan high pressnya itu tinggi. Jika nempel high pressnya itu setelah filter dryer. Kalau sebelum filter dryer bisa jadi mampetnya di dryer atau ekspansi. Kalau high pressnya tinggi, tekanan tinggi itu setelah filter dryer, bisa jadi mampetnya itu di ekspansi. Dengan catatan low pressure-nya itu 0 PSI atau bisa juga di bawah 0 PSI. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman pemula. Bantu like dan subscribe bagi yang belum, share video ini ke teman-teman yang lain supaya informasi ini diketahui oleh teman-teman semua. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya.